Seperti yang kalian tahu, meskipun dengan adanya new normal, tetapi tetap saja kita masih was-was untuk membeli kebutuhan pokok di luar rumah, apalagi di pasar. Maka dari itu, hidroponik menjadi salah satu solusi supaya lebih efisien dalam bercocok tanam, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam menggunakan media air, jadi tidak menggunakan tanah. Hidroponik itu ada berbagai jenis. Nah, dari sistemnya ada yang sistem NFT atau sistem yang mengalir terus airnya, ada juga sistem DFT, sistem yang menggunakan air menggenang. Jadi untuk yang NFT itu, air yang digunakan untuk bercocok tanam itu dialirkan dari tandon atau wadah air, lalu diangkat menggunakan pompa, terus dialirkan ke media yang biasanya menggunakan pipa atau talang air, lalu dibuang lagi ke tandon, masuk ke tandon, terus berulang-ulang sehingga sirkulasi udara dan oksigen yang dibawakan oleh air itu lebih stabil dan banyak, sehingga tanaman hidroponik itu akan lebih cepat tumbuh karena akar lebih mudah menyerap oksigen. Nah, untuk yang kedua, untuk sistem DFT atau sistem yang menggunakan air menggenang, itu tidak perlu mengalirkan air terus menerus. DFT pun itu ada berbagai jenis. Ada DFT yang setiap beberapa menit sekali atau beberapa jam sekali itu harus dialirkan air. Ada juga DFT yang tidak seperti itu, yang digenang terus menerus tanpa ada pompa. Keunggulan hidroponik itu apa dibandingkan dengan tanaman yang konvensional? Nah, keunggulannya jelas. Untuk hidroponik itu kita tidak perlu menyiram, tidak perlu mencangkul, tidak perlu mencampurkan antara kompos, tanah, dan lain-lain. Juga tidak boros nutrisi. Nah, ketika kita menggunakan hidroponik, kita hanya menyiapkan air untuk dipakai secara terus-menerus tanpa harus menyiram. Nah, untuk tanaman yang ditanam di hidroponik itu apa aja sih? Nah ya, yang jelas semua tanaman itu bisa ditanami di hidroponik. Tapi lebih efisiennya itu jangan menggunakan tanaman yang memerlukan usia lama pertumbuhannya. Seperti yang ideal itu adalah sayur-sayuran, terus buah-buahan itu ideal, asalkan buah-buahan itu tidak memerlukan pertumbuhan lama. Seperti kalau yang seperti itu untuk buah-buahan seperti semangka, melon, sayuran seperti timun, cabai, seledri, ada sawi, terus tomat juga bisa, kangkung, itu cocok sekali untuk hidroponik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita membuat hidroponik? Nah, yang pertama kita harus tahu apa aja bahan-bahannya dan alat-alatnya. Mungkin teman-teman juga mengira bahwa hidroponik itu mahal karena mungkin hanya melihat dari fisiknya saja. Biasanya hidroponik itu menggunakan pipa yang besar, yang mahal, terus ada rangkaian besi penjaringan, ada juga pompa dan lain-lain, itu mungkin mahal terlihatnya. Tapi kita juga bisa menggunakan bahan seadanya yang ada di sekitar rumah kita. Bisa menggunakan bahan bekas seperti kita bisa menggunakan media seperti box anggur bekas, styrofoam anggur bekas, bisa menggunakan styrofoam nasi kotak, bisa menggunakan botol air mineral bekas juga bisa. Terus untuk netpotnya sendiri itu kan ada yang pabrikan, ada yang bukan dari pabrik. Dari semua bahan yang sudah kita siapkan tadi, selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama kita sediakan airnya untuk media tanam, kemudian airnya dicampur dengan nutrisi. Nah, setelah itu kita siapkan bibitnya. Nah, setelah
beberapa bahan tadi terkumpul semua. Sekarang kita tinggal menuju ke proses pembuatannya. Kita harus menyiapkan media untuk menampung airnya. Setelah itu kita tuangkan air. Nah, setelah air dituangkan, kita campurkan air dengan nutrisi. Setelah itu kita siapkan net pot yang sudah dikasih kain flanel terlebih dahulu. Lalu kita siapkan bibitnya, masukkan ke dalam net pot bersama dengan media tanamnya, itu rock wool. Namun sebelum kita masukkan ke media tanam, bibit itu sudah kita semai terlebih dahulu. Nah, cara menyemainya adalah pertama kita harus siapkan rock wool terlebih dahulu, lalu kita potong menjadi ukuran kotak 2x2. Nah, setelah itu kita beri lubang sedikit di atas rock wool yang sudah dipotong-potong, lalu kita isi bibit yang akan kita tanam. Kalau kita menanam kangkung, biasanya kangkung itu dalam satu net pot berisi sekitar 10 atau 9. Nah, maka dari itu kita isi rock wool itu dengan 9 bibit kangkung. Setelah itu kita basahi rock wool sampai basah, tapi jangan sampai menggenang karena nanti rock wool akan cepat rusak. Setelah itu kita simpan di tempat yang gelap, tutup dengan kain atau plastik yang gelap selama 1 malam sampai tumbuh akar atau berkecambah. Nah, setelah itu sudah siap dipindah ke media tanam. Nah, setelah dipindah ke media tanam, kita tunggu sampai kita panen. Jangan lupa cek air secara berkala. Apabila air sudah kurang atau habis, segera kita tambahkan kembali. Apabila nutrisinya berkurang, tambahkan lagi. Nah, seperti itu cara kita berhidroponik menggunakan styrofoam box anggur bekas.